Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Agung Setiabudi. Saya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Sekarang saya menempuh program studi akuntansi semester 3, seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya ini sangat penting dalam dunia akademik, khususnya bagi kita yang merupakan seorang mahasiswa. Sebagai saya seorang mahasiswa, atau mungkin teman-teman juga ya, yaitu saya akan menerangkan tentang bagaimana penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Kita perlu tahu bersama, kita tahu bahwa dalam dunia perkuliahan kita sering diminta untuk menyusun berbagai bentuk karya-karya ilmiah. Saya sendiri sudah menyusun berbagai karya ilmiah, mulai dari makalah, proposal, dan saya sekarang sedang proses untuk pembuatan jurnal ilmiah juga di mata kuliah lain, seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa makalah, proposal, atau mungkin laporan itu tuh adalah bagian dari karya ilmiah yang kita semua para mahasiswa sudah pernah menyusun seperti itu. Dan nanti ke depannya kita bahkan akan menyusun skripsi seperti itu. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang menganggap bagian kutipan maupun daftar pustaka itu hanya pelengkap. Bahkan terkadang bagian-bagian seperti kutipan dan daftar pustaka itu sering diabaikan seperti itu. Termasuk saya sendiri. Padahal dua hal inilah yang justru menjadi fondasi utama menurut saya untuk menunjukkan bahwa karya ilmiah yang saya buat atau teman-teman buat itu tuh memiliki kejujuran, memiliki kayak kredibilitas seperti itu. Karena walaupun teman-teman juga sudah membuat karya ilmiah yang panjang dan bagus, tetapi dalam karya tersebut teman-teman tidak menulis kutipan ataupun daftar pustaka yang benar. Nah, dengan kurang baiknya penulisan dalam kutipan dan daftar pustaka, karya tersebut bisa dianggap plagiarisme. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa sih arti dari kutipan itu? Apa sih itu kutipan? Seperti itu. Terus, bagaimana cara menulisnya dengan benar? Bagaimana sih cara menulis kutipan yang benar? Lalu, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, seperti kita hidup di era modern, banyak media-media yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kita dalam membuat penulisan kutipan dan daftar pustaka. Bagaimana teknologi ini bisa membantu kita, bahkan bisa secara otomatis seperti itu. Nah, dari ketiga pertanyaan itu atau ketiga persoalan itu, itulah yang akan saya jelaskan secara lengkap dalam video kali ini. Saya jujur berharap teman-teman dapat menyimak dengan baik ya dalam video kali ini, karena menurut saya materi ini bukan hanya berguna untuk tugas saya, tetapi juga bisa untuk membantu teman-teman juga untuk penulisan yang baik, entah nantinya digunakan untuk proposal, makalah, atau karya ilmiah lainnya. Bertujuan
Ini semua bertujuan untuk saya sendiri, bertujuan untuk menanamkan sikap etika ilmiah kita dalam pembuatannya, agar kita memiliki etika yang baik, agar kita bisa memiliki kejujuran, bisa memiliki kredibilitas dalam penyusunan karya ilmiah kita nantinya, dalam setiap karya yang kita akan buat nanti gitu. Nah, pertama-tama kita langsung saja bahas terlebih dahulu hal yang paling mendasar. Apa itu kutipan? Nah, menurut Kerouac sendiri, kutipan adalah pengulangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapat seseorang yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penulisan karya tulis. Teman-teman sekalian bisa menyimak dengan baik nggak? Oke. Jadi secara sederhananya, menurut Kerouac tersebut, kutipan berarti kita mengambil ide, kita mengambil kalimat yang keluar ataupun tidak keluar, maksudnya tertulis maupun tidak tertulis gitu loh. Kalimat ataupun ucapan yang ditulis, yang berbentuk kalimat. Ya seperti itu menurut saya. Jadi sederhananya, kutipan berarti kita mengambil ide ataupun kalimat atau data, atau bahkan hanya sebuah data dari sumber lain, entah mungkin dari perseorangan seperti itu, untuk memperkuat argumen atau memperkuat statement kita, memperkuat penjelasan kita gitu. Misal seperti banyak kita ketemui, seperti contoh saya kutipan dari Socrates, seorang filsuf Yunani, atau mungkin kutipan-kutipan dari hadis riwayat seperti itu. Dalam Islam kayak hadis riwayat Bukhari dan sebagainya gitu. Tapi ingat, kutipan bukan menyalin mentah-mentah ya. Kutipan itu tidak disalin secara mentah-mentah, melainkan bentuk penghargaan terhadap karya orang lain yang menjadi dasar tulisan kita. Jadi maksudnya kita mengambil ide atau kalimat atau data dari sumber lain, tapi kita tetap menulis ini tuh dari siapa gitu loh, ini tuh dari mana sumbernya, seperti itu. Seperti kayak ibarat kata jika di garis lurus, menurut saya kayak contoh, jika ini dibuat kalimat, saya akan bilang seperti ini: saya tidak bicara sembarangan, ini ada buktinya, ini sumbernya, seperti itu. Paham nggak? Paham tidak teman-teman? Jadi kayak saya menulis ini, saya tidak bicara sembarangan, ini tidak, saya bicara ada sumbernya, ini buktinya, seperti itu. Nah, dengan begitu pembaca tahu bahwa tulisan kita punya dasar teoritis, kita memiliki teori yang terstruktural, seperti itu. Kita memiliki dasar gitu, bukan sekedar opini pribadi ya, bukan kayak opini dari saya sendiri gitu, melainkan memiliki dasar yang kuat gitu. Selain itu, hakikat kutipan itu tadi, apa itu kutipan itu tuh juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita ini jujur. Secara kejujuran akademik itu tadi seperti yang saya terangkan, memiliki etika. Nah, kita memiliki kejujuran bahwa kita menulisnya dengan memiliki kredibilitas, memiliki argumen yang kuat, seperti itu. Selain itu juga memperkuat argumentasi tadi dan membantu pembaca menelusuri sumber asli gagasan yang kita gunakan. Jadi jika pembaca tidak percaya dengan kutipan tersebut, mungkin para pembaca bisa menelusuri sendiri apakah benar kutipan ini dari sumber ini, dan seperti itu menurut seperti itu
menurut saya. Nah, kalau kita menulis tanpa kutipan, seolah-olah gitu ya, semua ide itu hasil pikiran kita sendiri. Seperti itu tuh, opini pikiran sendiri. Padahal di dunia akademik itu hampir tidak ada tulisan yang benar-benar berdiri sendiri. Pasti ada berakar gitu. Pasti kita semua berakar dari sebuah teori, dari sebuah penelitian sebelumnya. Itu yang menjadi sumber, yang bisa menjadi dasar, yang bisa menjadi akar bahwa karya kita adalah karya yang kredibel, yang memiliki kredibilitas, yang kredibel, yang jujur. Nah, itu sebabnya kutipan menjadi salah satu indikator kualitas karya ilmiah kita, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke bagian jenis-jenis kutipan. Kita tarik secara umum saja. Kutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Jadi ada dua, kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kita jelaskan terlebih dahulu kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan kalimat dari sumber asli secara apa adanya, tanpa perubahan, tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Misalnya kita mengutip dari buku Keraf tadi ya, maka kita harus menulisnya sama persis seperti di buku, disertai tanda kutip di tanda mungkin kayak jadi kayak kita tulis dulu menurut Keraf di bukunya tahun berapa, sumbernya itu, tanda kutip apa kalimat yang ditulis, terus di tanda kutip lagi, seperti itu. Jadi kayak disertai tanda kutip dan sumbernya. Contohnya ya tadi seperti yang saya bilang, kayak menurut Keraf, tanda kurung yang dicontoh di bawah seperti ini. Saya lupa kalau nanti ini akan saya edit seperti itu. Ya, contohnya seperti yang ada di bawah ini. Kutipan seperti ini dipakai ketika kita ingin menonjolkan keaslian kalimat dari penulis aslinya, atau kayak atau seperti ada istilah penting yang tidak bisa kita ubah karena terlalu penting, jadi lebih baik kita tidak mengubahnya sama sekali. Namun perlu diingat, jangan selalu sering menggunakan kutipan langsung ya teman-teman. Jangan terlalu sering untuk menelan mentah-mentah seperti apa yang saya katakan tadi, karena bisa membuat tulisan terasa kaku. Gunakan hanya ketika benar-benar diperlukan saja. Seperti ini buktinya jelas banget dan konkret gitu loh, untuk menunjukkan kita ini jelas gitu, jujur gitu. Kedua, mungkin sebelumnya jika tadi kan bisa membuat kita tulisannya terasa kaku kan, mungkin bisa kita kembangkan apa sih maksud dari kutipan ini, seperti itu. Nah, kedua, kutipan tidak langsung atau parafrase. Jadi tidak langsung. Sebelum kita ke tidak langsung, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu parafrase ya. Menurut saya, parafrase adalah mengungkapkan kembali ide atau informasi dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata dan strukturnya dari kalimat kita sendiri, sambil tetap mempertahankan makna aslinya ya. Jadi kayak teknik ini tuh digunakan untuk biar kita tidak terlihat bahwa kita plagiat, tidak untuk menghindari plagiarisme, membuat teks lebih mudah dipahami, seperti itu. Jadi sebelumnya teksnya itu sulit untuk dipahami, namun dengan hal itu membuat kita semakin paham, semakin mudah untuk memahami makna aslinya, seperti itu. Jadi digunakan untuk membantu kita memahami makna aslinya, seperti itu. Contohnya saja,
Seperti di tulisan sini. Oh ya, seperti di sini. Kerah menjelaskan bahwa bahasa ilmiah hendaknya digunakan secara jelas dan terhindar dari makna ganda. Nah, ini tetap dianggap kutipan meskipun kalimatnya sudah teman-teman ubah seperti itu. Yang penting ide aslinya tetap sama dan sumbernya tetap dicantumkan. Kalau teman-teman tanya mana yang lebih baik, kutipan langsung atau tidak langsung, jawabannya tergantung konteks ya, tergantung konteks. Kutipan langsung digunakan untuk menekankan keaslian kalimat yang penting dari kalimat penting. Sedangkan kutipan tidak langsung lebih baik digunakan untuk menjaga alur dalam suatu paragraf agar tulisan tetap mengalir, biar tidak terasa kaku seperti itu. Nah, di bagian ini kita akan bagaimana pengaplikasian kutipan dengan perangkat lunak seperti itu, dengan teknologi yang bisa membantu kita untuk memudahkan kita dalam penulisan kutipan, dalam menyusun kutipan ataupun seperti itu ya, kutipan yang baik gitu ya, langsung gitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih modern. Kita masuk ke bagian yang lebih modern, yang lebih mengikuti perkembangan zaman seperti itu dalam penggunaan perangkat lunak ya untuk menulis kutipan yang baik. Kita sekarang hidup di era digital. Jadi sebenarnya banyak sekali alat bantu yang bisa mempermudah kita dalam mengelola referensi, mengelola kutipan seperti yang saya sebutkan, Mendeley, ada Zotero, atau fitur reference di Microsoft Word. Contohnya Mendeley terlebih dahulu. Aplikasi ini bisa menyimpan semua referensi dari teman-teman, dari buku, dari jurnal, atau bahkan dari website. Lalu secara otomatis menyisipkan kutipan di dalam teks sesuai gaya penulisan tertentu. Misalnya apa style atau mungkin MLA style seperti itu. Kamu ya apa style itu apa style dan MLA style itu beda ya. Seperti ini. Maaf jika saya membacanya salah. Seperti ini. Kamu tinggal klik tuh di Mendeley ya. Tinggal klik insert di citation. Seperti ini contohnya. Pilih sumbernya dan Mendeley akan menuliskannya secara otomatis, lengkap dengan formatnya. Sudah lengkap dengan formatnya. Formatnya seperti itu tadi. Ada juga nih yang kedua, Zotero. Nah, fungsinya mirip kok. Tapi dia bisa langsung menyimpan sumber dari browser, dari web gitu. Seperti kalau teman-teman juga membuka artikel jurnal gitu di internet, misal di Google Scholar seperti itu, klik ikon Zotero dan sumber itu langsung tersimpan di pustaka teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, Microsoft Word di Reference Manager. Buat yang belum terbiasa pakai aplikasi eksternal, fitur ini cukup sederhana tapi efektif. Ini cukup sederhana kok, efektif. Jadi kayak jika teman-teman masih berat atau sulit menggunakan Mendeley maupun Zotero, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word aja ya, yang mungkin teman-teman lebih terbiasa. Cukup sederhana kok tapi efektif seperti yang saya terangkan tadi. Teman-teman bisa pilih menu reference, terus pencet manager search, terus pencet insert citation ini. Nah, lalu buat daftar pustaka otomatis dengan sekali klik. Kelebihannya konsisten, yang pasti konsisten dalam penulisannya, tidak terjadi inkonsisten atau tidak terjadi selalu konsisten dari awal hingga akhir. Jadi kayak jika teman-teman kutipannya mencari di sini atau membuat di sini, yang pasti penulisannya aman seperti itu. Yang kedua, menghemat waktu. Teman-teman bisa menghemat waktu tanpa harus apa style seperti apa,
MAA style seperti apa, teman-teman tinggal ngetik, tinggal insert, selesai. Jadi formatnya apa, selesai. Langsung terbuat sudah format yang baik dan benar. Dan yang ketiga, yaitu tadi, jika teman-teman menggunakan aplikasi ini ya menghindari kesalahan format yang tadi tidak konsisten. Dengan teknologi yang modern seperti ini, yang sudah bisa dikatakan sangat maju ya, perkembangan teknologi sekarang, tidak ada alasan bagi kita untuk salah dalam menulis kutipan. Kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Semua sekarang sudah bisa untuk bekerja secara otomatis. Asal teman-teman ya teliti saat memasukkan data sumber seperti itu. Nah, sekarang daftar pustaka. Kita masuk di bagian daftar pustaka. Sekarang kita beralih nih. Daftar pustaka adalah daftar sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Hakikat daftar pustaka adalah menunjukkan dari mana ide, data, maupun teori dalam tulisan kita berasal. Jadi kita bisa memiliki sumber, kita bisa menunjukkan dari mana ide, data yang kita cantumkan, yang kita tuangkan dalam karya ilmiah kita. Dengan begitu, pembaca bisa menelusuri sumber aslinya. Dan kita pun bisa menunjukkan bahwa apa yang kita buat, apa yang kita susun dalam karya ilmiah itu jujur. Yang perlu saya tekankan dalam video ini, penulisan kutipan, penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah itu bertujuan yang paling penting adalah menunjukkan bahwa penulisan karya ilmiah kita itu adalah jujur, kredibilitasnya ada, integritas akademiknya kita sebagai seorang penyusun karya ilmiah, penulis karya ilmiah itu ada. Jadi fondasi utama kejujuran dalam suatu karya ilmiah itu adalah penulisan kutipan dan daftar pustaka yang baik dan benar. Jadi intinya adalah jika Anda tidak ingin atau jika Anda ingin terhindar dari plagiarisme, Anda harus ini dengan baik ya, harus menulis dengan baik tadi dengan hampir 20 menitan lebih saya terangkan tadi. Intinya adalah tujuannya yaitu tadi. Oh iya, ini belum kesimpulan. Kita lanjutkan lebih dahulu, maaf teman-teman. Daftar pustaka adalah daftar sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, hakikatnya pustaka itu menunjukkan tadi ide, dari mana berasal kita daftar pustaka itu menunjukkan dari mana ide kita berasal dalam penulisan karya ilmiah ini. Menurut Pujiono, daftar pustaka mencerminkan integritas akademik karena di situ kita menegaskan bahwa ide yang kita gunakan bukan hasil plagiasi, tetapi hasil rujukan dari karya orang lain. Sumber daftar pustaka itu menurut saya bermacam-macam, banyak, bisa dari berbagai hal. Misalnya ya, buku teks atau monograf, atau artikel jurnal ilmiah, atau skripsi, tesis, atau mungkin disertasi, atau mungkin sumber daring seperti e-book atau situs resmi, dan laporan-laporan dari lembaga atau organisasi resmi seperti BPS, Badan Pusat Statistik, atau kementerian-kementerian lainnya seperti Kementerian ESDM atau kementerian-kementerian kehutanan gitu yang resmi. Guys, kita harus cari yang resmi ya, dari lembaga resmi ya. Kita harus selektif soalnya. Tidak semua situs itu bisa dijadikan sumber. Pilihlah sumber yang kredibel ya, bukan blog pribadi. Kalau blog pribadi ya sumbernya kita juga tidak tahu dari mana. Atau situs tanpa penulis yang jelas, tidak ada penulis yang jelas. Kalau mau teman-teman mengutip
dari sumber daring, pastikan ada nama penulis, ada tahunnya, tahun kapan dia dari tahun kapan penulis itu menyusun atau menulis itu, judulnya apa dulu, dan alamat situs lengkapnya bisa ditulis di bagian daftar pustaka nanti gitu. Lalu kita ke bagian selanjutnya, seperti halnya kutipan tadi, daftar pustaka pun juga bisa dibuat secara otomatis menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu bahasa Indonesia software ya, yang mungkin bisa teman-teman lebih paham, atau mungkin aplikasi ya, seperti aplikasi yang bisa kita manfaatkan, perangkat lunak yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ya seperti Mendeley tadi, teman-teman tinggal menyisipkan semua citasi dari dokumen, semua citasi di dokumen tadi, lalu klik insert di bibliografi atau daftar pustaka gitu. Bibliografi itu mungkin untuk dokumen atau sumber-sumbernya teman-teman yang dari dengan penulisan bahasa Inggris, biasanya kan bibliografi ya, daftar pustaka. Nah, langsung muncul otomatis nanti di bagian akhir, lengkap dan sesuai gaya penulisan yang kamu pilih, teman-teman pilih, seperti apa style atau MLA style ya. Sekali lagi maaf kalau jika saya salah dalam membacanya. Pustaka langsung itu nanti akan muncul di bagian akhir secara otomatis, lengkap dan sesuai tadi format apa yang teman-teman pilih. Selain Mendeley, ada juga Zotero. Ya, sebenarnya kutipan dan daftar pustaka itu menggunakan aplikasi yang sama itu bisa. Mendeley juga memiliki fitur untuk membuat atau menyusun daftar pustaka maupun kutipan. Begitu juga dengan Zotero. Bahkan di Zotero ini bisa menambahkan plugin ke Word atau Google Docs. Google Docs jika ada yang menggunakan Google Docs, atau lebih yang biasa kita pakai yaitu Word ya, nanti bisa di plugin itu bisa disambungkan ya, antara Zotero dengan Word, jadi manfaatnya besar sekali, saya akui. Saya belum pernah mencoba, tapi sudah bisa ngomong saya akui. Enggak, tapi dari yang saya lihat, sebelumnya saya juga sudah melihat bagaimana penggunaan Zotero ataupun Mendeley di media sosial, di YouTube. Itu tuh konsistensinya itu luar biasa bagus. Konsistensi format pakai apa atau pakai MLA itu sangat bagus dibandingkan teman-teman mengisi secara manual gitu. Nah, tadi sangat menghemat waktu karena teman-teman tinggal ngetik, tinggal insert, selesai, jadi rampung gitu. Terus mengurangi tadi jika teman-teman manual, terus banyak human error. Nah, aplikasi-aplikasi ini berguna untuk mengurangi human error tadi. Nah, jadi kalau dulu kita teman-teman semua kita, bahkan saya juga teman-teman menulis manual satu-satu di akhir suatu karya ilmiah, sekarang bisa kita lakukan dengan cara otomatis, asal sumbernya benar, ingat ya, asal saat kita insert, asal saat kita memasukkan sumber-sumbernya benar, hasilnya rapi dan profesional yang pasti. Baik teman-teman, saya rasa kita sudah hampir di penghujung. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya ingin menegaskan kembali beberapa hal penting. Pertama,
penulisan kutipan dan daftar pustaka bukan sekedar formalitas ya, bukan hanya sekedar formalitas yang penting ini tuh sesuai dengan format karya ilmiah, bukan, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya seperti itu ya, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kita, etika kita dalam penyusunan karya ilmiah itu. Kita memiliki tanggung jawab untuk jujur dan kredibel. Jadi itu yang saya tekankan ya. Yang perlu teman-teman juga tekankan adalah kita harus membuktikan bahwa kita itu jujur. Kita memiliki etika dalam penyusunan karya ilmiah yang baik. Seperti itu. Nah, kutipan menunjukkan itu bahwa ide yang kita gunakan memiliki dasar. Sedangkan daftar pustaka menunjukkan kemana dasar itu berpijak. Ingat, saling berkesinambungan ya. Kutipan menunjukkan bahwa ide yang kita gunakan memiliki dasar. Kutipan kalimat apa itu memiliki dasar dari ini. Sedangkan daftar pustaka menunjukkan kemana dasar itu berpijak. Misal kayak misal tadi seperti keraf itu kan sumbernya dari keraf, tapi dari keraf itu tadi itu tuh dari buku apa, dari tahun apa, dari judul apa, seperti itu. Jadi berpijak di mana. Kalau misal kutipannya dari buku ini, terus kutipan ini dari orang ini, ya kan? Kutipan ini dari orang ini. Terus orang ini tuh menyampaikan demikian di mana, di buku apa, di sumber mana gitu. Misal di buku. Ya, nanti itu masuk di daftar pustaka atau mungkin bisa dijadikan sumber teman-teman atau pembaca yang nanti membaca karya ilmiah itu tadi menjadi bisa mengerti kemana kita akan melihat keasliannya, melihat aslinya gitu. Apakah benar-benar ada kalimat itu gitu. Nah, dalam dunia akademik, kejujuran adalah segalanya, bos. Maaf, kita harus menggunakan formal ya, kita harus menggunakan formalitas dalam bicara ya, apalagi ini mata kuliah bahasa Indonesia. Maaf, seperti yang saya tekankan dari tadi, kejujuran itu adalah fondasi utama dalam karya ilmiah. Pokok utama kita ini ingin menghindari plagiarisme dan kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki etika penulisan karya ilmiah yang baik, seperti itu. Ketiga, manfaatkanlah teknologi yang baik, teman-teman sekalian. Gunakan seperti aplikasi, saya menyarankan menggunakan aplikasi Mendeley ataupun Zotero, atau tadi fitur reference di Word ya, Microsoft Word, untuk mempermudah pekerjaan, mempersingkat waktu kita, mengurangi human error kita, seperti itu. Bisa teknologi sebagai asisten pribadi kita, bisa. Karena pada kenyataannya teknologi selalu berkembang dan kita bisa memanfaatkan hal itu. Ingat, manfaatkan yang baik dan benar ya. Namun kita juga harus improve, kita harus juga harus menaikkan kata-kata hari ini dari Mas Agung. Enggak, bercanda. Kita harus memanfaatkan teknologi yang baik dan benar, karena itu bisa menjadi mempermudah pekerjaan apa yang akan kita, mempermudah pekerjaan kita, seperti itu. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membiasakan diri menulis karya ilmiah dengan etika yang baik sejak sekarang, karena nanti pada akhirnya kita semua akan lulus dan kita juga akan menulis karya ilmiah yang akan kita tulis nanti ke depannya, karena kita ini ingin mengembangkan masing-masing dari kita, bahwa kita harus memiliki kredibilitas. Karya ilmiah yang baik itu nanti, apapun karya ilmiah yang disusun oleh teman-teman sekalian juga akan ditulis atau tertulis dengan nama teman juga. Itu menunjukkan bahwa teman-teman juga jujur.
karena karya ilmiah itu bukan hanya struktur yang bagus atau kalimat yang panjang dan baik dan keren, enggak, tidak hanya seperti itu ya, tetapi itu juga termasuk poin penting, tapi jika tidak memiliki fondasi yang kuat di mana letak kejujuran itu, ya kita di mana rasa hormat kita, bagaimana rasa hormat kita, yang dimana kita juga seorang akademisi, seorang akademik. Terima kasih, sekian video kali ini, lebih 5 menit. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam penulisan karya ilmiah yang lebih profesional. Saya akui saya masih banyak salah kata, ucapan, perkataan, apapun itu. Saya minta maaf, sikap saya mohon maaf. Saya mohon adanya kritik ataupun saran, kritik yang membangun ya, kritik yang membangun ataupun saran di kolom komentar. Saya berharap saya sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Saya ulangi sekali lagi karena saya rasa saya masih terdapat banyak salah kata maupun ucapan atau ya apapun yang teman-teman kritik ataupun saran. Saya berharap teman-teman bisa menyimak sampai akhir nanti dengan keadaan menyimak yang baik dan menyimak dengan baik ya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.